menyenangkanmu. Doa kami di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar hati kami Bapa terus dibantu untuk menjadi bencana. Oh hati kami cemerlang bagai emasmu. Tuhan ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Tuhan terus selalu Agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan. Senangkan hanya itu kerinduanku. Oh Yesus, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, haleluya. Oh, yang kami Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau menyenangkanmu Tuhan. Oh, ini kerinduan kami, agar kami menyenangkan hatimu, Jesus. Kami menyenangkanmu Tuhan, Yesus. Ku menyenangkanmu Tuhan, kami menyenangkanmu, Jesus. Oh, ini kerinduan kami Tuhan, agar kami terus menyenangkan hatimu. Oh, dalam hidup kami Tuhan. Oh, Jesus. Oh, haleluya. Yesus.
hanya Yesus. Oh, sekian banyak Haleluya Jesus, kami rindu Tuhan agar kami terus menyenangkan hati Bapa. Dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, biar kami dapat terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Jesus, oh haleluya Tuhan. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. Agar kami terus menjadi bencana yang senantiasa siap untuk dibentuk, untuk menjadi bencana bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Agar kami dapat terus menyenangkan hati-Mu Bapa dalam seluruh hidup kami Tuhan. Karena kami tidak ada yang dapat kami berikan selain ucapan syukur, selain sembah kami di hadapan-Mu Tuhan, selain hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa dalam hidup kami. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan dan diagungkan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, kami mau siapkan hati kami Bapa untuk mendengar firman-Mu Tuhan dari hamba-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang berbicara, Engkau mengurapi. Agar kami bersama-sama mengalami jemahan kasih daripada Engkau lewat firman-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan turun dalam setiap pribadi kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman. Berbicaralah buat kami. Lewat hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pastor Airin. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Salam. Ya, terima kasih. Syukur, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sangat baik. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, malam ini kita akan berkongsi dengan satu topik yang namanya bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Saudara, apa itu kehendak Tuhan? Kalau kita melihat Yosua 1 ayat 7, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan mau supaya kita lakukan, yaitu sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna. Kehendak Tuhan itu adalah sesuatu perkara yang memberikan kebaikan, memberikan faedah kepada kita. Kehendak Tuhan itu adalah sesuatu hal yang akan membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada kemenangan,
membawa kita kepada sesuatu yang indah. Jadi saudara, kalau kita melihat Yosua 1 ayat 7 ini, kita perlu melihat kepada Yesus, yaitu jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, yaitu fokus di hadapan. Di hadapan itu ada jalan yang benar. Di kiri dan kanan itu merupakan persimpangan-persimpangan yang membawa kepada sesuatu yang tidak baik, membawa kepada kekalahan, membawa kepada kejatuhan. Tetapi di hadapan itu akan membawa kita kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Akan membawa kita kepada rancangan Tuhan. Akan membawa kita kepada apa yang Tuhan ingin kita terima. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari malam ini kita belajar bersama-sama apakah, bagaimanakah kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu merupakan suatu perkara yang Tuhan mau supaya kita terima sama rata. Ataupun sesuatu yang baik itu seperti ketika bumi menurunkan hujan. Ya. Contohnya di Kota Kinabalu, Tuhan turunkan hujan. Semua orang di Kota Kinabalu akan mengalami hujan. Artinya kehendak Tuhan itu adalah sama rata, adil. Ya, bukan fokus kepada seseorang atau sesuatu bangsa atau negeri. Di dalam Kejadian 41 ayat 39 hingga 40, kata Firaun kepada Yusuf, oleh kerana Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi penguasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Kita melihat, saudaraku, bahwa ketika di dalam kerajaan dunia pada masa pemerintahan Firaun, khususnya di Mesir pada masa ini, akan dilanda oleh berbagai-bagai masalah, dan khususnya masalah itu adalah kelaparan. Seperti apa yang telah dialami oleh Firaun, mimpi Firaun. Kalau kita baca dari awal sampai selesai di dalam Kejadian 41, dan khususnya 39 hingga 40, ini berbicara tentang Yusuf memberikan tafsiran kepada mimpi Firaun. Ya, kalau kita baca sebelum-sebelumnya, apa mimpi Firaun? Bulir dan juga kambing yang berada di tebing sungai. Dan itu berbicara yang pertama, 7 bulir gandum itu bicara tentang kelimpahan, dan binatang yang kurus kering di tepi sungai itu adalah bicara tentang kelaparan 7 tahun. Nah, ini ditafsirkan oleh Yusuf kepada Firaun, dan ini merupakan sesuatu perkara yang baik
merupakan sesuatu perkara yang supaya orang tahu apa kehendak Tuhan. Orang faham apa kehendak Tuhan. Orang akan kenal, kita akan kenal. Kita akan mengerti apa kehendak Tuhan. Jadi di dalam mimpi yang dialami oleh Firaun itu, kehendak Tuhan ialah supaya semua orang akan diberikan sesuatu masa depan. Yaitu mereka tidak akan mengalami yang namanya kelaparan selama 7 tahun. Nah, saudaraku, Yusuf memberikan tafsiran 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan yang dialami oleh Firaun mimpinya. Lalu saudaraku, kehendak Tuhan itu supaya Yusuf memberikan tafsiran dan Yusuf juga dilantik sebagai Perdana Menteri Mesir pada masa itu. Itu adalah kehendak Tuhan supaya kebaikan Tuhan itu dapat disalurkan kepada semua orang. Nah, kita melihat yang seterusnya, di mana ketika 7 tahun kelimpahan itu, saudaraku, Yusuf mengumpulkan makanan selama 7 tahun disimpan di dalam gudang untuk tujuan supaya ketika sampai 7 tahun kelaparan, kesusahan itu, makanan tersedia. Apa yang terjadi, saudaraku? Kehendak Tuhan ialah supaya bangsa Israel, keturunan Yusuf itu dapat diselamatkan. Jadi saudaraku, hidup kita ini perlu diselamatkan karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kita perlu berpikir bahwa kehendak Tuhan itu yang pertama dan terutama itu adalah semua orang harus diselamatkan. Amin. Semua orang harus diselamatkan. Seperti mana apa yang terjadi di dalam peristiwa ini, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan ataupun kelaparan ataupun kesusahan, mereka ambil kesempatan selama 7 tahun kelimpahan itu, Yusuf dipimpin oleh Tuhan untuk menyimpan makanan untuk persediaan 7 tahun kelaparan. Sehingga bangsa Israel ketika 7 tahun kelaparan itu, mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan bagi kesinambungan kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kehendak Tuhan itu adalah sama rata, tidak pilih kasih. Semua orang menikmati, semua orang harus menerima kebaikan Tuhan. Tetapi kehendak setan itu, saudaraku, bukan seperti itu. Siapa yang menyembah setan, dia saja yang akan diberikan kesenangan. Siapa yang sujud menyembah iblis, hanya dia yang diberikan kelebihan. Tetapi Tuhan, dia akan berikan sama rata kepada semua orang. Tidak kira orang itu percaya atau tidak, dia akan berikan. Saudara, Yusuf itu dan keluarganya adalah pilihan Tuhan. Dan saya boleh katakan bahwa pilihan Tuhan itu keluarga Yakub yang melahirkan 12 keturunan suku Israel adalah orang yang percaya. Tetapi ketika Yusuf berada di Mesir, dia bergaul masuk di dalam sebuah bangsa asing, suatu bangsa asing di Mesir, yaitu Arab. Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa Arab, dan satu kaligus Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat untuk kesinambungan kehidupan kepada suku Israel. 12 suku Israel yang dilahirkan oleh Yakub. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa sesuatu kehendak Tuhan itu adalah suatu perkara yang cukup baik, yang sangat baik, yang teramat baik. Haleluya. Jadi kita perlu belajar, ya, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Mari pertama, saudaraku. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? 1, ujilah segala
sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Dalam 1 Tesalonika pasal 5:21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, segala sesuatu itu perlu kita uji, tetapi yang pegang adalah yang baik. Karena yang baik itu adalah sesuatu yang kita boleh katakan, kita boleh kategorikan sebagai kehendak Tuhan. Saudaraku, yang tidak baik itu adalah seperti penyakit. Yang tidak baik itu adalah seperti kekurangan. Yang tidak baik itu adalah seperti seringkali mengalami penderitaan dan sebagainya. Dan itu saudaraku, kita boleh katakan, saya boleh katakan bahwa itu bukan kehendak Tuhan, tetapi itu adalah kehendak kuasa kejahatan. Tetapi kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. Menguji, bagaimana kita menguji? Ya, bagaimana kita menguji kehendak Tuhan? Selidiki perkara tersebut, apakah masih dalam konteks firman Tuhan. Firman Tuhan itu, saudaraku, adalah terang, pelita. Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudaraku. Jadi, segala sesuatu yang sedang kita alami, ataupun yang kita dengar, ataupun yang kita lihat, bahkan mimpi sekalipun, kita perlu cerminkan semua itu dengan firman Tuhan. Amin. Pertimbangkan, perbandingkan konteks firman Tuhan. Apakah ada kaitan dengan firman Tuhan? Kalau tidak ada kaitan dengan firman Tuhan, saudaraku, itu perlu dipertimbang. Mungkin boleh dilepaskan saja begitu. Jangan pertimbangkan untuk diambil, tetapi lepaskan. Ya. Kedua, bagaimana kita menguji kehendak Tuhan? Apakah ada rasa damai dalam hati kita? Ya, apakah ada rasa damai dalam hati kita? Sesuatu yang baik itu, saudaraku, Tuhan mau supaya kita membantu orang. Ya, membantu orang. Membantu orang itu merupakan satu tindakan yang baik. Satu ekspresi daripada sikap hati yang baik. Membantu orang. Jadi itu saya boleh katakan bahwa untuk melakukan sesuatu yang baik itu boleh dikatakan tidak perlu diuji. Melakukan sesuatu yang baik itu adalah, saya boleh katakan itu kehendak Tuhan. Seperti kita mengembalikan persepuluhan, ya, itu adalah konteks firman Tuhan. Yang perlu kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Ataupun memberi pemberian kasih. Ya, memberi pemberian kasih itu adalah konteks Alkitabiah sebagai seorang anak Tuhan yang murah hati. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Memberikan tumpangan, memberikan pakaian. Ya, Tuhan katakan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Itu sesuatu yang baik, saudaraku. Jadi, saya boleh katakan itu tidak perlu diuji. Sesuatu perkara yang dalam kategori yang baik. Yang boleh kita secara langsung itu adalah sesuatu yang baik. Ya, kita tidak perlu uji, tetapi terus lakukan. Tetapi untuk mendengar sesuatu, ya, mendengar sesuatu, apakah kehendak Tuhan?
Apakah itu adalah kehendak Tuhan atau tidak? Contohnya, mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Apakah kita dipanggil oleh Tuhan atau dipanggil oleh suara keinginan kita sendiri ataupun oleh pujukan orang lain? Nah, ini perlu kita pertimbangkan, saudara. Kita perlu uji. Kita mendengar suara, oh kau pergi pelayanan di sana, kau pergi ke India melayani di sana. Wah, itu sesuatu yang baik, tetapi kita perlu uji tentang hal itu. Melayani itu adalah baik, tetapi kita perlu uji. Ya, uji. Apakah betul ini bukan keinginan saya sendiri, tetapi adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita perlu pertimbangkan segala sesuatu. Apakah ada damai di hatimu? Ketika engkau mendengar suara ini, ataupun ketika engkau mendengar orang lain, pemimpinmu berkata, misalnya, oh engkau akan diutus ke sana. Ya, baru-baru ini pertumbuhan gabungan pendoa Sabah mentabis beberapa orang yang setelah didoakan beberapa lama oleh pemimpin-pemimpin, termasuk saya, mendoakan perkara ini, beberapa lama, berbulan-bulan, bahkan 1 tahun lebih. Ya. Lalu dalam senarai, kami senaraikan nama-nama ini. Tetapi kami tidak buat keputusan yang lantak mati, namun kami berikan peluang kepada mereka, kami berikan masa untuk mereka untuk menguji apakah ini betul-betul dari Tuhan atau tidak. Kalau mereka itu seramai 12 orang ada damai dalam hati, merasa damai dalam hati, ya, mereka akan bertahan di dalam senarai untuk ditabis. Nah, ini contoh ya, contoh. Dalam perkara yang ketiga, bagaimana menguji apakah ada peneguhan dari pihak lain atau perkara lain. Karena Alkitab berkata, kesaksian 1 atau 2 orang, perkara itu sah. Jadi kalau satu saja, tidak ada 2, tidak ada confirmation daripada pihak lain. Seperti pentabisan pastor dan evangelis baru-baru ini. Bukan kami saja yang tahu bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk ditabis sebagai pastor ataupun evangelis. Tetapi orang itu sendiri, pribadi orang itu sendiri, memberikan confirmation tentang panggilan pentabisan itu. Baru kami berani untuk mentabis. Baru kami berani untuk bertindak. Kita tidak boleh sembarangan melakukan itu kalau tidak ada peneguhan dari 2 pihak. Ya. Jadi saudaraku, 3 perkara bagaimana kita menguji. Yaitu selidiki perkara tersebut, apakah masih dalam konteks firman Tuhan. Yang kedua, apakah ada rasa damai dalam hati kita. Dan yang ketiga, apakah ada peneguhan daripada pihak lain atau perkara lain. Perkara lain itu, saudaraku, bicara tentang situasi keadaan di sekeliling kita yang mungkin ketika contoh seperti yang saya ambil tadi, yaitu pentabisan pastor atau evangelis. Apakah di dalam tempat itu memerlukan otoritas pelayan sebagai pastor atau evangelis, maka dia akan berada di situ setelah ditabis. Ya, jadi 3 perkara ini perlu kita
aplikasikan di dalam diri kita untuk menguji segala sesuatu. Haleluya. Amin. Kehendak Tuhan itu adalah keadilan. Saudara, di dalam Ister 4 ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ister 4 ayat 16. Saudara, peristiwa Ister ini terjadi di mana ketika Israel ditawan oleh suatu kerajaan Nebukadnezar pada masa itu, dan mereka ditawan, dijara, dijadikan hamba. Dan Esta ini anak buah kepada Mordekai dipilih sebagai calon ratu, dan akhirnya Esta ini menjadi ratu kepada raja Nebukadnezar. Tetapi ada suatu kejadian peristiwa di mana Haman merancang untuk memusnahkan, menghancurkan, menghabiskan bangsa Israel, suku Yahudi, orang Yahudi di binting Susan pada masa itu. Dan Mordekai tahu rancangan Haman ini. Lalu Mordekai beritahukan kepada anak buahnya, Ratu Ester. Dan Ratu Ester memberikan kata-katanya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam ataupun siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Ratu Ester, saudaraku, ketika Mordekai memberitahu perkara ini kepada dia, ya, dia mengambil keputusan untuk berdoa puasa 3 hari lamanya, siang dan malam, tidak makan dan tidak minum. Ya, ketika dia mendengar suara daripada uncle-nya, paciknya, pamannya, ya. Saya percaya bahwa Ratu Ester itu dia ambil waktu untuk bertanya sama Tuhan, apakah ini betul atau tidak. Jika dia tahu perkara itu ya betul atau tidak, dia sudah uji, maka dia ambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan pada hari ketiga, akhirnya selepas pada hari ketiga, Ratu Ester, sekalipun pada masa itu belum waktunya raja untuk menerima penghadapan orang, termasuk ratu. Belum waktunya raja menerima orang untuk menghadap sama dia. Dan kalau ada orang yang menghadap sama dia dengan berani, satu saja hukum, yaitu hukum mati. Jadi itu sebabnya Ratu Ester ini berkata, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Karena ketika ini
kerajaan bintik Susan pada masa ini, rajanya belum waktunya untuk menerima pengadapan orang ramai. Jadi sebab itu dia katakan perkara ini. Lalu dia berdoa. Saya percaya bahwa Allah ini bukan kehendak Tuhan. Mana boleh saya menghadap sama Tuhan pada waktu ini. Mana boleh saya menghadap Raja Nebukadnezar pada masa ini. Karena masanya belum waktu untuk Raja menerima tamu ataupun menerima pengadapan. Wah, dia pertimbangkan. Dia berdoa puasa. Mencari tahu kehendak Tuhan. Dia berdoa tanya Tuhan. Ya, akhirnya selepas 3 hari 3 malam berdoa puasa, wow, dia tahu itu kehendak Tuhan. Lalu dia pergi menghadap raja. Apa yang berlaku saudaraku ketika Ratu Esta menghadap raja 3 kali? Raja bilang dia mengulurkan tongkat emasnya. Dia hulurkan tongkat emasnya kepada Ratu Esta dan berkata, apa kehendakmu hai Ratu? Separuh kerajaanku pun akan kuserahkan kepadamu. Wow, Raja Nebukadnezar, raja di bintik Susan pada masa itu, memberikan perkenanan kepada Ratu Esta, memberitahu kepada dia. Lalu apa yang berlaku saudaraku? Kehendak Tuhan ialah orang benar, orang Yahudi, pilihan Tuhan diselamatkan. Ya, diselamatkan, dihindarkan daripada kemusnahan dan dimusnahkan. Haleluya. Nah, kita perhatikan saudara. Yang keempat, tadi adalah keadilan. Ya, Tuhan itu adil. Dia tahu apa yang harus dia buat. Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan. Di mana dia memberikan keadilan kepada perkara-perkara, kepada situasi, sekalipun di dalam keadaan yang begitu sukar ya bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan itu adalah adil. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan. Tuhan itu bijaksana. Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pilih kasih. Saya percaya bahwa Haman, ya, Haman itu adalah orang yang paling dekat dengan raja. Sangat-sangat dekat dengan raja. Dan dia berpengaruh besar. Dia memiliki pengaruh yang besar di seluruh rakyat dalam kerajaan bintik Susan pada masa itu. Dan apa yang dikatakan oleh Haman, termasuk meminta otoritas kepada raja untuk memusnahkan bangsa Yahudi di bintik Susan, diberikan oleh raja. Ada materai, cincin raja. Tetapi saudaraku, ketika Ratu Esta itu ya menghadap raja dan dia beritahu ini yang sedang dirancang oleh Haman, dia mau memusnahkan suku bangsaku. Ya, raja itu merupakan sebangsa dengan Haman. Dan raja tahu siapa Ratu Esta. Tetapi raja itu memberikan keputusan yang adil. Nah, ini adalah gambaran di mana Tuhan itu adil. Dia tidak pilih kasih. Haman menggambarkan Tuhan yang tidak pilih kasih, di mana Haman tidak berpihak kepada, minta maaf, raja tidak berpihak kepada Haman, ya, sekalipun Haman itu adalah bangsanya,
sebangsa dengan dia, dan Esta itu tidak sebangsa dengan raja. Ya, tetapi raja itu menjatuhkan keputusan dengan adil. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu adalah adil. Jadi keadilan itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Sesuatu yang adil itu adalah kehendak Tuhan. Berat sebelah itu bukan kehendak Tuhan. Pilih kasih itu bukan kehendak Tuhan. Rasuah itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Engkau mau supaya engkau dilepaskan, tidak disaman oleh JPJ di waktu di tengah jalan, engkau ditahan. Wah, JPJ bilang minta IC, lalu pura-pura kasih tokop 50 ringgit di bawah IC. JPJ pernah ajar saya hal JPJ pernah ajar saya ketika saya tidak sadar, saya punya lesin sudah tamat, lesin memandu, dan itu tulis bilang IC di atas, duit di bawah. Kasih tokop dengan IC. Nah, saudara, ini tidak adil ya. Ini merupakan perkara yang tidak benar. Haleluya. Jadi untuk mau lepas daripada JPJ, jangan coba-coba buat sesuatu yang tidak benar, yang tidak adil. Semua orang bila salah, tetap salah. Tidak ada bilang yang ini tidak dipersalahkan karena bayar rasuah. Asal salah, tetap salah. Ya, haleluya. Demikian juga raja ini, salah tetap salah, biarpun Haman itu adalah pembesar yang tertinggi dalam kerajaannya. Biarpun Haman itu adalah sebangsa dengan dia, salah tetap salah. Amin. Tuhan itu adil. Salah tetap salah. Tidak ada pilih kasih. Yang keempat, kehendak Tuhan itu adalah sempurna dan bukan hanya baik. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan itu, saudara, bukan hanya baik, tetapi dia adalah sempurna. Banyak benda di dunia ini yang baik, saudara, tetapi belum tentu sempurna. Jadi kita perlu tahu perkara yang sempurna. Ya, kita percaya bahwa sesuatu perkara yang sempurna itu adalah adil. Sesuatu perkara yang sempurna itu adalah tidak berat sebelah, adil. Ataupun sesuatu perkara yang sempurna itu adalah rendah hati. Rendah hati kehendak Tuhan. Amin. Jadi, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Ya. Yang pertama tadi adalah uji segala sesuatu. Yang ketiga, Tuhan itu sama rata. Bila dia memberikan sesuatu, dia akan berikan semua. Oke. Yang ketiga, kehendak Tuhan itu adalah adil. Dan yang keempat adalah kehendak Tuhan itu adalah sempurna dan bukan hanya baik. Jadi saudaraku, mari kita bersama-sama untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik,
sesuatu yang sempurna di mata Tuhan. Bukan hanya baik tapi benar. Bukan hanya benar tapi sempurna. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa sejenak sebelum saya serahkan kepada kita punya MC. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa di surga, saya berdoa untuk setiap orang, pribadi-pribadi yang hadir pada malam ini seramai 44 orang ya Tuhan. Saya ingin mendoakan mereka supaya mereka mengenal kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, supaya mereka akan faham kehendak Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Dan mereka akan bertumbuh di dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kembali kepada MC. Haleluya. Terima kasih Rev untuk sharing firman Tuhan malam hari ini. Baik, kita akan masuk ke sesi yang seterusnya, yaitu masuk dalam sesi bahan doa dan peringatan mesra. Sekali lagi seperti yang kita dapat lihat dalam kolom komentar, sesiapa yang ada bahan doa yang ingin didoakan, bolehlah type di bagian chat komen di sana untuk kita sama-sama doakan malam hari ini. Baik, kita akan masuk di dalam bahan doa umum dan doa kesembuhan yang telah disediakan oleh manajemen prayer. Minta bantuan bahagian slide karena saya tidak dapat paparkan karena line saya sekarang tidak stabil. Mohon bantuan yang dapat bantu paparkan. Baik, kita akan masuk di bagian doa umum, dan untuk membawa kita dalam bahan doa yang pertama, kita persilakan Pastor Hesti untuk membawa kita di dalam doa yang pertama. Silakan Pastor. Haleluya, shalom semua. Mari kita siapkan hati kita untuk sepakat di dalam doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pengurapan dan pemeliharaan Tuhan pada setiap hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dimanapun ladang pelayanan yang Tuhan telah sediakan bagi semua hamba-hamba Tuhan ini. Mari kita sepakat di dalam doa, kita minta Roh Kudus bekerja di setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami semua. Kami dapat berkumpul walaupun lewat online Zoom. Kami dapat memuji menyembah Tuhan. Kami dapat mendengar suara Tuhan, itu firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami juga dapat diberi kesempatan bersama-sama untuk berdoa pada malam hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau sepakat sehati seia